Dan bersamaan dengan petir yang menggelegar itu, kakek dan nenek tersebut hilang secara misterius. Assalamualaikum. Alhamdulillah kemarin saya diberikan kesempatan untuk menziarahi salah satu wali yang ada di Pulau Jawa, yaitu Ki Ageng Selo. Tapi karena kita tidak sempat mengambil banyak dokumen yang ada di sana karena sudah terlalu malam, dan itu adalah tempat ziarah yang terakhir, yang ke-10. Untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut, saya buatkan vlog tersendiri yang membahas tentang sejarah Ki Ageng Selo dan beberapa karomah beliau. Seperti apa? Let's go. Siapakah Ki Ageng Selo itu? Menurut silsilahnya, Ki Ageng Selo adalah cucu dari raja terakhir kerajaan Majapahit. Tahu kan? Raja Brawijaya kelima yang kemudian moksa di Gunung Lawu. Nah, Ki Ageng Selo itu adalah cucu dari Raja Brawijaya kelima tersebut, dari anaknya yang bernama Ki Ageng Getas Pandowo. Jadi silsilah Ki Ageng Selo kurang lebih seperti ini. Dari kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya kelima memiliki anak yang bernama Ki Ageng Getas Pandowo. Kemudian Ki Ageng Getas Pandowo ini memiliki anak yang bernama Ki Ageng Selo. Yang berarti Ki Ageng Selo ini adalah cucu dari raja terakhir kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya kelima. Kemudian Ki Ageng Selo memiliki anak bernama Ki Ageng Enis, dan Ki Ageng Enis memiliki anak lagi bernama Ki Agene Pamanahan, dan dari Ki Pamanahan ini lahirlah raja pertama kerajaan Mataram Islam yang bernama Danang Sutawijaya. Jadi unik sekali, Ki Ageng Selo ini merupakan cucu dari raja terakhir kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya kelima, dan juga merupakan mbah buyutnya atau kakek buyutnya raja pertama kerajaan Mataram Islam, yaitu Danang Sutawijaya. Tidak ada syarat tertentu yang menyebutkan kapan Ki Ageng Selo ini lahir, tetapi diperkirakan Ki Ageng Selo ini lahir di antara abad ke-15 dan juga 16. Nama kecilnya adalah Bagus Songgom, kemudian setelah besar namanya berubah menjadi Kiai Abdurrahman, dan setelah beliau mendapatkan karomah, barulah beliau dikenal sebagai Ki Ageng Selo karena tinggal di Desa Selo, Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Ki Ageng Selo ini dulunya memiliki cita-cita ingin menjadi prajurit tamtama di Kerajaan Demak. Sayangnya gagal. Kenapa? Bukan karena dia kurang tangguh. Saat itu untuk menjadi prajurit Demak ada tes yang harus dilakukan, yaitu tes melawan banteng. Ki Ageng Selo ini sebenarnya berhasil meninjusi banteng, tapi karena Ki Ageng Selo ini takut darah, ketika dia memukul banteng dan darahnya muncrat, Ki Ageng Selo ini memalingkan kepala. Dan karena ketahuan kalau dia itu takut dengan darah, maka saat itulah dia gagal menjadi tamtama prajurit kerajaan Demak. Karena kecewa, Ki Ageng Selo ini kemudian menetap dan tinggal di Desa Selo. Di sana dia membaur bersama masyarakat yang ada di Selo, menjadi petani, menggarap sawah, dan hidup bermasyarakat tanpa menunjukkan kesombongan. Beliau sangat rendah hati dan juga pemberani. Karomah Ki Ageng Selo. Suatu hari Desa Selo itu digegerkan dengan teror petir. Jadi banyak petani-petani yang menggarap sawah itu selalu dihantui petir-petir yang menyambar sawah-sawah mereka. Banyak petir yang menghujani sawah-sawah mereka. Hingga suatu hari ketika Ki Ageng Selo ini menggarap sawahnya, dia pun merasakan hal yang sama. Banyak sekali petir yang menyambar-nyambar, dan salah satu petirnya ternyata berbentuk seperti naga. Dan ketika petir itu hendak menyambar Ki Ageng Selo pun menangkap petir tersebut. Peristiwa itu dikenal sebagai nyipeng gledek atau menangkap petir. Petir yang ditangkap itu kemudian oleh Ki Ageng Selo diikat di sebuah pohon yang bernama pohon gandrik, di mana peristiwa ini memunculkan sebuah mitos kalau orang di daerah sana itu ada petir yang menggelegar atau hujan yang sangat deras, mereka akan mengatakan Gendrik anak putune Ki Ageng Selo. Kalau mereka mengucapkan seperti itu ketika hujan deras bercampur petir, maka mereka akan selamat dari petir. Setelah diikat di pohon gandrik tersebut, kemudian petir yang berwujud naga itu dibawa pulang oleh Ki Ageng Selo dan kemudian diletakkan di sebuah lemari yang sampai sekarang masih bisa kalian lihat. Dan saya berhasil mengambil foto lemarinya seperti ini ya. Keren kan?
Kemudian setelah disimpan di lemari itu, peti yang berwujud naga itu dibawa ke Demak dan diserahkan kepada raja yang ada di Demak. Hingga sekarang peristiwa itu diabadikan menjadi ukiran lawang bledek yang ada di Demak. Sampai sekarang bisa kalian lihat loh, ada di Museum Demak. Sayangnya saya belum sempat masuk ke dalam sana, tapi seenggaknya saya sempat mendokumentasikan Museum Demak dari kejauhan. Karena peti berbentuk naga itu adalah jelmaan dari sosok yang entah siapa, peti berwujud naga itu berubah menjadi sosok kakek-kakek. Kemudian kakek-kakek itu dikerangkeng dan ditempatkan di alun-alun Demak. Hingga suatu hari datanglah seorang nenek-nenek yang membawa kendi dan menggunakan air yang ada di dalam kendi itu. Nenek itu menyemburkan air itu ke kakek tersebut. Kemudian muncullah petir yang menggelegar, dan bersamaan dengan petir yang menggelegar itu kakek dan nenek tersebut hilang secara misterius. Sampai sekarang belum ada yang tahu ada apa di balik konspirasi tersebut. Sebenarnya ada lagi kisah unik dari Ki Ageng Selo, yaitu ketika Ki Ageng Selo melarang warganya untuk menjual nasi dan juga menanam waloh atau labu. Kalau kalian ingin tahu tentang kisah ini, boleh komen di bawah. Nanti kita buatkan video part kedua yang membahas tentang Ki Ageng Selo dan juga dua kisah ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.